Hebah pemirsa, nama Marcelino Ferdinand, pemain muda yang selama ini jadi idola banyak fans, ternyata tidak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Banyak yang kaget, banyak juga yang bingung kenapa bisa begitu. Nah, di channel ini saya akan terus menyajikan berita-berita sepak bola paling update dengan bahasa yang gampang dipahami. Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh soal Marcelino, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia bola. Oke, sekarang kita bahas. Dari total 28 pemain yang dipanggil Kluivert, nama Marcelino ternyata tidak masuk daftar. Padahal, kalau kita ingat, Marcelino pernah jadi salah satu tumpuan timnas muda. Skillnya oke, dribblenya lincah, dan beberapa kali bikin perbedaan di lapangan. Tapi menurut pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaeni, keputusan ini tidak terlalu mengejutkan. Karena sejak awal, Kluivert punya prinsip yang cukup keras, hanya pemain yang rutin bermain di klubnya yang boleh memperkuat timnas. Nah, masalahnya Marcelino sedang kesulitan dapat tempat utama. Setelah gagal bersinar di Oxford, sekarang ia berjuang di klub Trenčín. Sayangnya, menit mainnya masih terbatas, dan itu yang bikin namanya tersingkir dari daftar timnas. Bukan cuma Marcelino yang kena imbas loh, nama-nama lain seperti Pratama Arhan dan Asnawi juga nggak dipanggil. Lagi-lagi alasannya sama, kurang mendapat menit bermain reguler di klub. Kalau dipikir-pikir, keputusan Kluivert ini memang ada benarnya. Pemain yang jarang main biasanya tidak dalam kondisi terbaik. Sentuhan bola bisa menurun, fisik berkurang, bahkan mental bertandingnya juga bisa goyah. Jadi masuk akal kalau pelatih lebih memilih pemain yang siap tampil penuh. Nah, di balik hilangnya beberapa nama besar, justru ada kejutan besar di lini depan. Siapa lagi kalau bukan Ole Romaini? Pemanggilan Ole cukup bikin kaget karena dia baru pulih dari cedera dan bahkan belum sempat main di musim baru ini. Tapi menurut Kusnaeni, langkah ini masih bisa dimengerti. Ole punya catatan bagus bareng timnas. Beberapa kali ia berhasil bikin gol penting, jadi wajar kalau Kluivert masih percaya. Apalagi sebelumnya Kluivert sudah coba berbagai opsi di lini depan, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, Miliano Jonathans, sampai formasi tanpa striker murni alias false nine. Tapi ternyata hasilnya belum maksimal, jadi Ole dipanggil untuk menambah variasi serangan. Meski begitu, Kusnaeni menilai Ole kemungkinan besar tidak akan dimainkan penuh 90 menit, mengingat kondisinya belum fit 100%. Tapi paling tidak, kehadirannya memberi opsi tambahan bagi pelatih. Kalau butuh perubahan strategi di tengah laga, Ole bisa jadi kartu as. Jadi, kalau dirangkum, absennya Marcelino menunjukkan konsistensi Kluivert dalam menegakkan standar pemain timnas, sementara kehadiran Ole Romaini adalah bentuk keberanian mengambil risiko demi memperkuat lini depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah tanpa Marcelino, timnas masih bisa tampil solid? Dan apakah Ole mampu jadi solusi di lini depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Saya Mawar, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe Dunia Bola biar nggak ketinggalan update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya.